Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan aktivitas rutin kita setiap Selasa malam Rabu. Harapannya semoga pengajian malam hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kita, dan yang terpenting adalah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annal Abbasa ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layali mina ajli siqayatihi fa adzina lahu muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Abbas bin Abdul Muttalib pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nginep di Mekah. Jadi hadis ini masih terkait dengan pembahasan soal haji. Kemarin-kemarin kita sudah tahu rukun-rukun haji dan ibadah-ibadah yang berada di dalam ibadah haji. Dalam kajian fikih bahwa yang namanya mabit di Mina itu seluruh ulama menyepakati menjadi bagian dari rangkaian ibadah-ibadah yang berada di dalam ibadah haji. Bagaimana hukum mabit di Mina itu ada perbedaan pendapat antar ulama. Kalau madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali itu menyatakan bahwa mabit di Mina, nginep di Mina itu hukumnya adalah wajib. Sehingga bagi orang yang melaksanakan haji ketika meninggalkan mabit di Mina, maka dia kena dam, didenda. Sementara kalau Imam Hanafi itu menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya adalah sunnah muakkad, jadi tidak diwajibkan. Terkait dengan apa landasan dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi bisanya menyatakan bahwa mabit di Mina itu bukan merupakan sesuatu yang wajib, itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena di sini digambarkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib itu pernah minta izin kepada Rasulullah untuk nginepnya di Mekah. Padahal waktu itu saatnya kewajiban untuk mabit di Mina. Orang-orang pada mabit di Mina, malah Abbas bin Abdul Muttalib pamitan kepada Kanjeng Nabi untuk nginepnya tidak di Mina melainkan di Mekah. Tapi ada tujuan-tujuannya, min ajli siqayatihi, yakni untuk mempersiapkan minum jamaah haji. Nah, Imam Hanafi atau madhab Hanafi, ulama-ulama madhab Hanafi dari dalil ini kemudian menyatakan bahwa mabit di Mina itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang mendekati hampir menjadi kewajiban. Tapi beda dengan madhab Syafi'i, kemudian madhab Maliki dan madhab Hambali,
itu menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya wajib. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan hadis ini? Kaitannya dengan hadis ini bahwa pertama, mabit di Mina itu teknisnya, caranya tidak harus semalam suntuk berada di Mina, tetapi setengah malam, berarti misalnya mulai maghrib sampai jam 1 malam atau jam 12 malam, itu dianggap sudah telah melaksanakan mabit di Mina. Harusnya semalam suntuk, mulai dari maghrib sampai subuh. Kalau dalam hadis-hadis yang kemarin kan diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi nginep sampai matahari itu terbit. Dan ini dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Nah, kaitannya hadis ini kalau dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali itu adalah hadis yang mengecualikan. Pengecualian yang tidak akan terkena dam atau denda bagi orang yang tidak melaksanakan mabit di Mina itu pertama adalah petugas haji. Jadi ceritanya Abbas bin Abdul Muttalib ini itu jadi petugas haji. Kenapa? Karena dia mempersiapkan segala kebutuhan bagi jamaah haji. Jadi sebelum jamaah haji itu berangkat menuju ke Mekah dalam rangka tawaf ifadah, maka dia sebagai petugas haji mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di sana, yakni mempersiapkan minum untuk jamaah haji. Jadi kalau misalnya kita suatu saat ninggange oleh rezeki daftar jadi petugas haji di Indonesia, lalu kemudian kita di sana prakteknya harus segera berada di Mekah untuk menyambut para haji bergeser ke Mekah, maka kita boleh meninggalkan atau tidak melaksanakan mabit di Mina atau nginep di Mina. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini bisa dipahami boleh jadi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu itu dia setelah melaksanakan mabit walaupun tidak semalam suntuk. Karena semuanya jamaah-jamaah berserta dengan Kanjeng Nabi itu nginepnya sampai pagi. Sementara dia punya tugas sehingga dia mabitnya tidak sampai pagi, tapi mabitnya hanya setengah malam saja, mulai dari pagi sampai jam 12 malam. Dan ini menurut sebagian kalangan Syafi'iyah, hadis ini menggambarkan tentang waktu pelaksanaan mabit itu tidak harus, mabit di Mina tidak harus sepanjang malam sampai pagi, itu tidak harus begitu, sehingga diperbolehkan melaksanakan mabit sudah dianggap cukup, melaksanakan mabit di Mina itu hanya setengah malam saja. Itu pemahaman dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu hadis selanjutnya, wa an Asim bin Adi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ri'a'il ibili fil baitutatin an Mina yarmuna yauman nahri thumma yarmunal ghada min ba'dil ghaddin liyaumaini thumma yarmuna yauman nafar rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis dari Asim bin Adi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokhasa liri'a'il ibili. Kanjeng Nabi memberikan keringanan kepada penggembala unta. Untuk apa? Fil baitu tati an Mina. Untuk mabit atau tinggal nginep di luar wilayah Mina. Jadi Kanjeng Nabi memberikan keleluasan, memberikan rukhsah kepada penggembala untuk tidak mabit atau mabitnya di luar wilayah Mina. Yarmuna yauman nahri, yang melempar atau melempar jumroh di hari nahar atau di Idul Adha. Tsumma yarmunal ghada wa min ba'dil ghaddin liyaumaini, dan melempar 2 hari dari tanggal 11 dan tanggal 12 min ghaddin, setelahnya yaumun nahri. Secara sederhana hadis ini dipahami pertama, Kanjeng Nabi memberikan rukhsah, keringanan kepada penggembala untuk diperbolehkan mabit di luar wilayah Mina. Itu yang kedua, boleh melempar
di hari Idul Adha dan hari atau 2 hari secara keseluruhan. Tsumma yarmuna yauman nafar, kemudian melempar di hari nafar. Nah, kaitannya dengan hukum fikih hadis ini, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa selain petugas haji sebagaimana yang awal tadi, yang pertama hadis, itu bagi para penggembala juga diperbolehkan untuk meninggalkan mabit di Mina. Malah dia diperbolehkan untuk mabitnya di luar Mina. Kalau tadi Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib, mabitnya itu di Mekah. Nah, ini di luar, bisa jadi di Mekah atau di daerah-daerah yang sekitarnya daerah Mina. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan oleh para ulama bagi penggembala diberikan keleluasan tersebut karena untuk menjaga hartanya. Sebab misalnya kambingnya itu tidak, atau untanya itu tidak dibawa ke Mina, tapi di tempat yang banyak rumputnya, sehingga dari situ dia kembali untuk menjaga hartanya agar tidak hilang. Jadi ada tujuan syar'i, ada alasan-alasan yang kemudian bisa dimafhumi. Lalu hadis selanjutnya, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Al haditsu muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di hari Idul Adha. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama. Rangkaian ibadah, salah satu rangkaian nusuk dalam ibadah haji, yakni mabit di Mina. Sekarang ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah di Yaumun Nahri itu melakukan khutbah, mengkhutbahi kepada para sahabatnya. Padahal khutbah itu terjadi ketika dalam rangkaian haji adalah di Yaumul Arafah. Ketika orang berada di Arafah, di situ khutbah, ada khutbah. Ada khutbah yang disampaikan oleh pimpinan jamaah haji di Arafah. Tapi ini Kanjeng Nabi melakukan khutbah itu di Yaumun Nahr. Yaumun Nahr itu berarti tanggal 10, kalau Yaumul Arafah tanggal 9. Nah, ini menggambarkan bahwa Kanjeng Nabi dalam hadis ini ketika melaksanakan ibadah haji, Kanjeng Nabi juga melaksanakan sholat Idul Adha. Kegiatan yang dilakukan di luar ibadah haji juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi, melakukan sholat Idul Adha. Khutbahnya ini adalah terkait dengan sholat Idul Adha. Itu namanya hadis yang dipahami dari riwayatnya Abi Bakar radhiyallahu anhu. Lalu hadis selanjutnya, wa an Sarra binti Nabhan qalat khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumur ru'us faqala alaysa hadza awsatu ayyamit tasyrik. Al hadits rawi Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dari Sarra bin Nabhan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhutbahi kami di hari atau di Yaumur Ru'us. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, alaysa hadza awsatu ayyam tasyrik. Loh, bukannya ini adalah di tengah-tengahnya hari ayyam tasyrik, di hari-hari tasyrik. Kanjeng Nabi di tengah khutbahnya malah takon, loh, bukannya ini masih dalam waktu-waktu ayyam tasyrik ya? Digambarkan di dalam hadis tersebut, di tengah, atau ditanyakan oleh Kanjeng Nabi di tengah-tengah melaksanakan khutbah. Rawi Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, Yaumur Ru'us, Kanjeng Nabi melaksanakan khutbah. Yaumur Ru'us itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hari di tengah-tengah ayyamut tasyrik,
3 hari ayyamut tasyrik. Berarti kalau tanggal 11, 12, 13 berarti tanggal 12-nya. Nah itu namanya pertengahan awsatu ayyamut tasyrik. Ada yang mengatakan yaumur ru'us itu yang dimaksud adalah hari Yaumun Nahar, sebagaimana yang dikaitkan dengan hadis yang tadi. Itu maksudnya adalah Kanjeng Nabi melakukan khutbah di Yaumun Nahar. Tapi ini pemaknaan ini, penafsiran ini kelihatannya menurut kritik para ulama yang lain itu agak dipaksakan. Nah, tapi yang digambarkan dari beberapa hadis terkait dengan khutbahnya Kanjeng Nabi itu hampir berarti setiap hari Kanjeng Nabi menyampaikan sesuatu atau berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya, baik itu di ayyamut tasyrik, di yaumul arafah, dan sekaligus di awsatu ayyamut tasyrik. Di 3 hari itu Kanjeng Nabi melakukan khutbah. Nah ini boleh menjadi sesuatu yang kemudian dilakukan dan itu akan menjadi bagian dari kesunahan. Nah kegiatan-kegiatan itu tidak merusak terhadap rangkaian ibadah haji dan bahkan pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, sehingga itu menjadi bagian dari ketika kita melaksanakannya maka itu menjadi kesunahan. Sebagaimana kita melaksanakan tawaf di tengah misalnya kegiatan-kegiatan nunggu yaumul arafah, nunggu datangnya yaumul arafah atau nunggu datangnya waktu jumroh misalnya, dengan waktu yang begitu lama, masih ada kesempatan sehari, masih ada kesempatan beberapa jam, sehingga kita isi dulu kegiatannya dengan apa? Dengan melakukan tawaf misalnya. Nah tawafnya adalah tawaf sunnah, atau kita melaksanakan sholat di mana? Di Masjidil Haram 2 rakaat. Ya sama seperti hanya itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafuki bil baiti wa sa'yuki bainas safa wal marwata yakfiki li hajjika wa umratuki. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, mengatakan Kanjeng Nabi ngomong pada Sayyidah Aisyah, ngomong apa? Tawafuki bil baiti, tawaf kamu di Baitullah, wa sa'yuki bainas safa wal marwata, dan sa'imu di antara Safa dan Marwah, yakfika lihajjuki wa umratuki, itu bisa mencukupkan terhadap ibadah haji dan umroh kamu. Jadi dari hadis ini digambarkan 2 kegiatan penting yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah. Tawaf yang dimaksud di sini adalah tawaf ifadah. Kalau tawaf qudum itu tidak menjadi rangkaian yang harus dilaksanakan. Tawaf qudum itu yang wajib menjadi rangkaian yang harus dilaksanakan untuk bisa dikatakan hajinya sah atau tidak, itu ada di tawaf ifadah. Ini menggambarkan tentang 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah tawaf ifadah, yang kedua adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini dari sini memahami dalam konteks fikihnya kegiatan tawaf ifadah dan kegiatan sa'i antara Safa dan Marwah itu menjadi rukun haji. Mabit di Mina apa itu? Ya tadi hadisnya tadi mengatakan, menyimpulkan para ulama bahwa itu menjadi bagian dari nusuk haji. Lalu hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'i alladhi afadha bihi, rawu al-khamsatu illa Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjalan cepat di putaran yang ke-7 alladzi afadha bihi, di mana Kanjeng Nabi sedang melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf itu muteri Ka'bah itu jumlahnya 7 kali putaran. Nah, ketika Kanjeng Nabi melaksanakan tawaf ifadah
di putaran yang ketujuh itu Kanjeng Nabi jalannya tidak cepat. Ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam tawaf itu boleh kita berjalan santai, itu. Ora kudu mlaku ngincling. Mencari bahasa kita mlaku ngincling, jalan cepat. Rawu al-khamsatu illa Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Lalu hadis selanjutnya wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla adz-dzuhra wal 'ashra wal maghriba wal 'isya'a thumma raqada raqdatin bil mahsabi thumma raqaba ilal baiti fatafa bihi. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ad-duhra wal asro, Kanjeng Nabi sholat duhur, wal asro dan sholat asar, wal maghriba dan sholat maghrib, wal isya dan sholat isya. Tsumma raqada raqdatin bil mahsab. Kemudian Kanjeng Nabi tidur sejenak di daerah yang namanya mahsab. Tsumma raqaba ilal bait. Setelah itu, setelah Kanjeng Nabi bangun, kemudian Kanjeng Nabi baru bergegas menuju Baitullah. Dalam rangka apa? Fatofa bihi. Dalam rangka melaksanakan tawaf di Baitullah. Jadi Kanjeng Nabi nginep, menggambar sholat ad-duhra wal asra wal isya'a wal maghriba wal isya, itu menandakan Kanjeng Nabi nginep. Karena Kanjeng Nabi sholat di situ. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sholat isya. Berarti di situ Kanjeng Nabi pernah diam di satu tempat. Lalu kemudian kan di mana itu terjadinya? Di mahsab. Di mahsab pula Kanjeng Nabi sempat tidur sejenak, kemudian bangun, lalu melanjutkan. Jadi dari perjalanan satu tempat menuju ke Mekah, Kanjeng Nabi istirahat. Rombongannya istirahat dulu di mahsab. Nah, istirahat di situ Kanjeng Nabi selama apa? Selama waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, sampai waktu sholat isya. Lalu gelelengan sebentar, setelah gelelengan bersebentar, berangkat lagi menuju ke Baitullah, menuju ke Ka'bah. Dalam rangka apa? Fatofa bihi, untuk melakukan tawaf ifadah. Seandainya kita mengikuti terhadap Kanjeng Nabi pas melewati mahsab, kemudian kita istirahat di sana, yaitu kita mendapatkan kesunahan. Kesunahannya karena apa? Karena itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah ini menjadi bagian dari rangkaian yang diwajibkan di dalam ibadah haji? Itu tidak. Para ulama menyatakan itu tidak. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi tidak memerintahkan. Kanjeng Nabi tidak memerintahkan bahwa kalian di mahsab harus sholat duhur, sholat asar, sampai sholat isya baru kemudian merangkak ke Baitullah misalnya. Itu tidak ada perintah. Tapi Kanjeng Nabi melaksanakan itu, sehingga ketika kita meniru kegiatan itu, maka tingkatannya adalah, kalau dalam fikihnya itu masuknya dalam konteks hukum sunnah saja. Lalu hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha lam takun taf'alu dzalika ay nuzul bil abdah wa taqulu innama nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan asmahu li khurujihi. Rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha annaha lam takun taf'alu dzalik ay an-nuzul bil abdah, bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak melakukan nuzul bil abdah, tidak pernah atau tidak melakukan nginep di tanah abdah, di daerah yang namanya, di wilayah, di blok namanya blok abdah. Sayyidah Aisyah tidak pernah nginep di situ. Watakulu, dan Sayyidah Aisyah mengatakan innama nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Kanjeng Nabi pernah nginep di abdah, li'annahu kana manzilan asmahu li khuruji. Karena apa? Karena di abdah itu merupakan wilayah yang mudah untuk keluar dari kawasan Mina menuju kepada Mekah. Jadi
apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi nginep di Abdoh itu bukan menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hadis lagi, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala amara an-nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haid, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan amara an-nasa, Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat, memerintahkan apa? Ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti, memerintahkan masa akhir melaksanakan ibadah haji itu harus berada di Mekah gitu, atau berada di Baitullah. Jadi rangkaian haji yang segitu panjangnya harus diakhiri di Baitullah dengan melaksanakan tawaf wada. Illa annahu khuffifa anil haid, kecuali orang-orang yang diringankan, artinya dikecualikan. Siapa itu? Orang yang sedang haid. Kalau orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid, itu nggak apa-apa, tidak diakhiri, tidak berada di Masjidil Haram. Jadi perintahnya Kanjeng Nabi, mari kita akhiri, kita tutup kegiatan rangkaian haji ini dengan berada di Masjidil Haram. Kalau orang-orang haid, nggak apa-apa, nggak perlu berada di Masjidil Haram. Ini gambaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.